Halo semua, bertemu kembali dengan saya Ibu Mei atau Ibu Meriani. Pada sesi ini kita akan membahas topik cara membuat latar belakang dalam penelitian ilmiah. Dalam mata kuliah, Riset Methodology in Accounting and Finance. Setelah mempelajari video ini, diharapkan dapat membuat latar belakang dalam penelitian ilmiah, memberikan contoh latar belakang dalam penelitian ilmiah. Nah, latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian biasanya berisi harus ada di latar belakang penelitian, harus ada fenomena nyata. Apa itu fenomena nyata? Fenomena yang terjadi real, kasus real yang terjadi di Indonesia, kalau penelitian di Indonesia. Kalau penelitian di luar negeri, misalnya di ASEAN, di China, di Filipina, di Singapura, maka fenomena nyata harus ada. Kalau penelitian di Singapura, maka fenomena yang terjadi di Singapura. Nah, misalnya saya mau meneliti tentang pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Nah, fenomena nyata berarti kalau misalnya saya mau meneliti tadi pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi, maka fenomena nyatanya berupa kualitas sistem informasi akuntansi yang tidak terintegrasi, susah diakses, informasi yang hasilkan tidak akurat, dan lain sebagainya. Pernyataan pakar, misalnya Menteri Keuangan menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi di BUMN tidak terintegrasi. Itu merupakan fenomena nyata yang terjadi di Indonesia. Ada masalah, ada fenomena. Fenomena perkembangan penelitian. Nah, terkait penelitian judul topik ini, misalnya kualitas sistem informasi akuntansi, perkembangannya apa? Bagaimana hasil penelitian orang-orang yang sudah melakukan penelitian sebelumnya, hasilnya apa? Yang kita lakukan apa? Yang belum ada, kita berikan di penelitian kita. Itulah disebut dengan gap, riset gap. Nah, di latar belakang, uraikan permasalahannya apa tadi, fenomena nyata. Fenomena nyata apa? Fenomena perkembangan penelitian apa? Fenomena nyata, pernyataan pakar. Contohnya tadi Ibu mau meneliti terkait kualitas sistem informasi akuntansi di BUMN belum terintegrasi. Itu fenomena pernyataan pakar. Kementerian BUMN menyatakan bahwa BUMN di Indonesia sistemnya belum terintegrasi, belum informasi yang dihasilkan belum akurat, susah diakses, tidak adaptability, dan lain sebagainya. Itu fenomena nyata. Fenomena perkembangan penelitian berarti fenomena terkait topik kualitas sistem informasi akuntansi. Contohnya tadi gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Bagaimana hasil penelitian terkait topik ini yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya seperti apa? Dan kita melakukan penelitian apa yang belum dilakukan, kita tawarkan nilai yang apa yang berbeda. Nah, itu biasa disebut dengan riset gap atau novelty. Kita memberikan apa yang sudah ada penelitiannya, misalnya hasilnya di BUMN seperti ini, di perbankan seperti ini, di Indonesia seperti ini, di ASEAN seperti ini. Nah, kita dalam melakukan penelitian ini kita memberikan nilai apa yang belum pernah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Di akhir dari bagian pendahuluan artikel ilmiah harus menambahkan. Nah, ini dalam skripsi teman-teman boleh diterapkan dalam skripsi, dalam artikel ilmiah, dalam menulisan paper, boleh. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah di akhir paragraf dari latar belakang kita tambahkan tujuan dari penulisan artikel ini adalah artikel melaporkan hasil penelitian tentang atau kontribusi dari penelitian ini adalah, ya. Jadi kita tambah pertama-tama di latar belakang harus ada fenomena nyata, fenomena perkembangan penelitian, berisi uraian permasalahannya apa, lalu di akhir latar belakang kita tambahkan tujuan dari penulisan artikel ini adalah, atau artikel ini melaporkan hasil penelitian tentang, atau kontribusi dari penelitian ini adalah. Di akhir latar belakang kita tambahkan kalimat ini supaya tahu kontribusi penelitian ini apa sih, tujuannya apa sih. Kalau di skripsi ikuti format penulisan skripsi. Intinya di akhir paragraf latar belakang berisi kontribusi dari penelitian ini adalah. Nah, introduction, deskripsi singkat tentang topik, ya. Diceritakan topiknya, misalnya tadi kualitas sistem informasi akuntansi sangat penting bagi perusahaan. Kualitas sistem informasi akuntansi dapat ditingkatkan dengan gaya kepemimpinan. Nah, di deskripsi singkat, ya. Pernyataan mengapa topik tersebut layak untuk diteliti tadi, ya. Mengapa topik ini layak diteliti? Karena ada fenomena tadi, ada masalah terkait topik yang kita angkat. Misalnya ada tadi fenomena penelitian, fenomena nyata, fenomena perkembangan penelitian, dan lain sebagainya. Pernyataan tujuan penelitian, kita kasih tahu tujuannya apa sih penelitian ini dilakukan di latar belakang, ya. Tadi misalnya tujuan penelitian ini adalah, atau kontribusi penelitian ini adalah. Oke.
Ini contoh latar belakang sebelah kanan yang saya kutip, saya ambil print screen dari jurnal Emerald, yang terbit di jurnal Emerald. Nah, di latar belakang kita cari tahu semua hal detail dari masalah yang kita tulis ya. Kalau teman-teman mau nulis tentang kualitas sistem informasi akuntansi, maka cari tahu, baca dulu, baca semua penelitian tentang kualitas sistem informasi akuntansi, baca, pahami. Udah kita baca, cari tahu semua hal detail dari masalah yang ditulis, lalu cari tahu fakta permasalahannya tadi ya, fenomena nyatanya apa, lalu temukan fokus permasalahannya, fokus fenomena permasalahan kualitas sistem informasi akuntansi. Nah, lalu memberi solusi masalah. Penelitian di latar belakang karena ada masalah. Kita melakukan penelitian untuk memecahkan masalah. Referensi diambil dari Uma Sekaran tahun 2016, Recent Method for Business, Sugiono 2017, metode penelitian kuantitatif. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat mencapai impian dan cita-cita. Sampai jumpa, bye-bye.